saya tidak terima kasih keras kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mungkin sedikit saya cerita yang terutama teristimewa buat sahabat saya, Ibu Mawar. Ya, Ibu Mawar. Ini Ibu Mawar pada di 1 minggu setelah kita izin ya sedikit waktu sejarahnya kenapa saya bisa sampai di sini. Saya colek Ibu Mawar. Ibu Mawar kapan nih katanya ada kultum ya. Saya juga dengar di rumah sering dengar Jumat pagi karena masalah pandemi, mengingat saya sudah lansia agak takut kemari ini, padahal di hati saya yang paling dalam saya sangat ingin ke masjid ini. Ya insya Allah sudah saya lihat agak aman. Alhamdulillah saya sudah 2 bulan setiap hari bisa hadir di masjid yang kita cinta ini. Ya Ibu Mawar mencolek saya. Belum katanya Bapak Dada masih di kampung di Bandung. Ayo Bu, colek, ayo ke depan saya. Janganlah, saya nggak bisa, saya bilang. Dan saya tidak punya judul, saya bilang. Sudah itu 2 hari kemudian saya datang lagi ke Bu Mawar ya, Bu Mawar, okelah saya mau. Jadi dalam 2 hari itu, kenapa saya tolak? Saya bilang, ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita semua. Apabila ada ibu-ibu yang kita minta kita dicolek, mohonlah mungkin mempersiapkan diri. Kata Ibu Mawar, membaca pun tidak apa-apa. Di awal terima kasih banyak Bu Mawar ya atas dukungannya mengantarkan saya ke sini. Ya, saya kalau kita tahu kalau mahasiswa mencontek kita marah ya, masih banyak. Tapi ibu gurunya juga mencontek ini. Karena saya perdana, mudah-mudahan ini banyak lagi yang dicontek oleh ibu-ibu Mawar yang lainnya, sehingga kita lebih banyak lagi yang bisa tampil di untuk ini. Oke? Maaf ya saya contek. Nah, kita sudah sering mendengar yaitu amal soleh, ya amal soleh yaitu amal soleh itu akan atau berkah itu akan mengundang namanya rahmat Allah. Nah, sesungguhnya ya rahmat Allah itu sebenarnya bukan hal yang terlalu sulit untuk kita peroleh. Salah satu contohnya adalah berbuat baik. Berbuat baik, ya. Satunya berbuat baik. Masih ingat kita bahwasanya pahala yang tidak lengkap oleh waktu, yang terus mengalir sampai kita meninggal, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah apa yang ketiga? Doa anak yang soleh. Nah, ketiga hal tersebut itu mempunyai kesamaan. Kesamaannya adalah sama-sama membuat kita berbuat kebaikan. Saya bertanya, kenapa kita harus berbuat kebaikan, Ibu dan Bapak? Kenapa kita harus berbuat kebaikan? Saya tanya. Kenapa? Mau masuk surga, ya. Mau masuk surga ya? Jawab kita tuh mau masuk surga. Tapi sebenarnya ya, kebaikan itu berbuat baik. Ya berbuat itu baik apa itu akan dikenang selamanya di hati orang yang menerima kebaikan itu. Jadi dikenang selamanya. Contohnya Pak Zamzami misalnya. Ada di sini namanya Pak Zamzami? Ada Pak Zamzami? Ada. Pak Zamzami. Ada mana Pak Zamzami? Mohon maaf kalau itu kebetulan saya itu yang teringat. Pak Zamzami ini dia seorang yang kaya raya, mobilnya banyak, hartanya banyak, bengkelnya banyak, istrinya masih 1. Sahabat saya punya anak yang pintar, menantu yang banyak, semuanya banyak, ya. Akan tetapi ketika beliau meninggal,
Apakah kita pernah mendengar Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bapak Zamzami meninggal, bapak yang banyak harta itu, yang kaya itu, mobilnya mana, tanah di mana, bengkelnya mana, anaknya pintar-pintar meninggal. Pernah kita mendengar seperti itu? Tentu tidak. Yang akan kita dengar adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Bapak Zamzami husnul khatimah. Kenapa seperti yang kita sebut? Kenapa? Karena beliau selama hidupnya selalu berbuat kebaikan, suka berderma, suka berinfak, suka menolong orang, suka berkumpul ke masjid ini, melakukan sholat fardu bersama-sama. Ya, nah itulah makanya kebaikan itu dikenal selamanya di hati orang yang menerima kebaikan tersebut. Ingat, selamanya ya, kebaikan itu harus kita kenal orang ya. Kita tidak mengharapkan, tapi bagaimana kita bisa membuat agar orang mengenal dari kebaikan yang kita berikan ya. Itu ya, salah satu poin kenapa kebaikan itu harus dikenal selamanya. Ya, maka dengan sendirinya pahala rahmat Allah akan terus mengalir di kubur Bapak Zamzami. Nah, selanjutnya tentu saja kita tidak hanya sendiri untuk masuk ke surga Allah. Kita ingin bersama-sama masuk surga, terutama seluruh jemaah yang ada di Masjid Salam ini, karena kita pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz kita ketika bulan puasa, bahwasanya kita bisa masuk surga bersama-sama, terutama orang yang selalu berjemaah melakukan kegiatan kita amal soleh yang berjemaah di Masjid Nurul Salam ini. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Bagaimana kita bersama-sama bisa masuk surga? Karena ini kita dikasih peluang oleh Ustaz bahwasanya jemaah masjid yang selalu melaksanakan amal soleh itu diberi kesempatan untuk bisa masuk surga bersama-sama. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Caranya? Ya, caranya adalah dengan kita saling berbuat baik sesama kita, ya, berbuat baik sesama kita. Terkhususnya di lingkungan Masjid Nurul Salam ini, agar kebaikan itu dikenal oleh yang lainnya dan kita wajib mengenal kebaikan daripada sahabat kita yang lainnya di Masjid Nurul Salam. Nah, sehingga insya Allah ya kita akan bersama-sama masuk surga Allah dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan, itu datang dari saya. Andai kata itu benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.